Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel 88 Jakarta. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya, perlu sepanik itukah Indonesia menghadapi virus corona? Saya ada agenda Jakarta dulu nih untuk pemirsa yang mungkin pengen tahu kegiatan apa aja yang akan ada di Jakarta dalam waktu dekat. Kita lihat ya. Ya, itu dia dari agenda Jakarta. Silahkan dipilih mau datang kemana pemirsa untuk agenda Jakartanya ya. Saya mau nanya antisipasi jangka panjangnya dari importir dan juga dari bisnis umroh. Tapi sebelumnya ada minuman lagi nih dari Hotel 8. Kita minum terus Pak, makan minum terus. Ini kayak buka puasa nih kita nih. Minumannya apa lagi nih Mbak Dinda? Kita ada Apa namanya? 88 Beach. Waduh, apa nih? Pantai-pantai gitu nih. Ada stroberinya, ada ijonya, ada mangga. Mana mangganya? Oh, ada mangganya. Ada semangka. Ada es krim stroberi, es krim. Ini putihnya apa? Vanilla. Fresh milk. Mangga, ijonya sirup. Campur. Lemon, melon. Wow, banyak sekali ini campurannya. Siap. Dan buah stroberi. Siap. Terima kasih. 88 Beach ya tadi ya? 88 Beach. Oke, silakan Pak. Ini sedotannya. Nah, untuk jangka panjang dari importir Pak, apakah sudah ada antisipasi dari importir nasional dan para pengusaha untuk menghadapi ketidakpastian soal isu virus corona ini? Ya, kalau dari pelaku usaha importasi, kita tetap akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari impor barang yang bukan dari Cina. Oke. Tetapi yang dari Cina tetap kita kita tunggu kemungkinan dalam beberapa bulan atau kuartal ke depan itu sudah diharapkan sudah mulai pulih. Hanya saja memang menurut saya ini tidak bisa secepat ini kondisi normalnya, karena ketika barang stoknya di Cinanya sudah habis, kemudian dia memproduksi itu kan juga butuh waktu. Ya. Butuh waktu, kemudian ketika kita memesannya juga butuh waktu, akhirnya pemenuhan secara normal itu masih tentu membutuhkan waktu. Dan ini juga sebetulnya kalau kita heboh soal ekonomi itu disebabkan karena memang Cina itu saat ini berbeda dengan Cina ketika 2003 waktu sebaran virus SARS dialami oleh Cina. Ekonomi Cina saat ini sudah hampir menguasai dunia. Oleh karenanya begitu Cina mengalami persoalan ekonomi, itu dampaknya ke beberapa negara termasuk Indonesia. Maka Indonesia itu kalau dari penelitian yang pernah dilakukan UI, itu riset yang pernah dilakukan UI itu dampaknya kalau penurunan ekonomi 1% Cina, maka Indonesia akan turun sekitar 0,15%. Oke. Gitu, 0,15%. Dan ini berarti akan mengalami penurunan 0,3%, sorry, 0,3%. Dan ini pasti akan terjadi penurunan ekonomi. Dan ya mudah-mudahan pemerintah itu punya resep lah untuk secepatnya mengembalikan situasi perekonomian Indonesia sehingga perdagangan luar negeri Indonesia baik ekspor maupun impor kembali berjalan normal dan masyarakat tetap tidak terpengaruh daya belinya. Oke, dari Pak Hafid, dari para pengusaha bisnis travel umroh ini Pak, untuk menghadapi antisipasi jangka waktu yang tidak bisa ditentukan ini, ada antisipasi Pak atau ya bertahan aja? Pada dasarnya kan penyelenggara umroh itu berangkat dari sebagai tour dan travel yang melaksanakan outbound dan inbound. Selain penyelenggaraan umroh, kita itu juga melaksanakan inbound, kita melaksanakan outbound.
Ini pun sebagian terganggu bagi yang melaksanakan halal tour ke daerah-daerah seperti ke Cina, ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, itu semuanya menjadi berhenti. Oke. Bukan perginya, tetapi pulangnya menjadi masalah. Maka kita ada upaya-upaya juga untuk melakukan tur-tur di luar daerah-daerah tersebut. Seperti ada tur yang dikenal dengan tur mengikuti jejak Rasul. Mereka tur tetapi tidak ke Mekah, tidak umroh, mereka hanya ke Oman, ke Kairo, ke Jordan, ke Palestina. Nah, ini semuanya tidak ada masalah dengan perjalanan-perjalanan ini. Oke, itu masih aman ya sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang masih aman. Dan itu juga menjadi bagian yang oleh teman-teman kita sedang digalakkan. Adapun kerugian-kerugian yang dirasakan langsung, sebetulnya bagi jemaah itu tidak perlu untuk untuk terlalu khawatir. Ini kan hanya bagian yang saya anggap sebagai satu sukses yang tertunda saja. Oke. Karena penerbangan siap untuk mengembalikan uang seutuhnya, sekalipun tidak secara cash diterima. Tetapi kalau dia refund akan kembali. Bagi yang tidak refund bisa rescheduling. Oke. Visa dari Saudi Arabia juga tidak satu pun boleh harus direfund, satu sen pun tidak boleh dikurangi. Hotel pun akan mengembalikan seluruh uang. Jadi ini sebetulnya tidak berdampak sekali dalam artian secara langsung. Memang dalam 1-2 bulan, katakan apalagi kalau umroh ini sampai sampai bulan Syawal, sampai musim haji, tentu para penyelenggara umroh dan haji ini akan kena masalah yang begitu lama. Karena tentu karyawan kita harus kita gaji, segala sesuatunya harus kita harus kita perhitungkan. Dengan mestinya 6 bulan ini kita ada pemasukan berapa, tiba-tiba terhenti. Betul. Bagi jemaah sendiri tidak usah takut. Oke. Bahwa jemaah uangnya akan kembali, dan kalau tidak kembali dia pasti akan terbang. Tapi 6 bulan ini karyawan kita akan kita berikan makan apa? Itu dia, overhead perusahaannya gimana itu kan? Ya itu karena tertundanya. Oke. Nah, kita makan tidak boleh berhenti. Transport kita nggak boleh berhenti. Kegiatan anak cucu kita itu tidak boleh berhenti. Ini semuanya membutuhkan pembiayaan harian, bulanan. Lah ini akan terhenti. Kita sekarang sudah kekhawatiran sekali tidaklah. Tetapi tentu di dalam 6 bulan ini tidak seluruhnya, tetapi ada yang sudah mulai memberhentikan karyawannya. Sudah ada yang mulai? Iya, sudah ada mulai yang karyawan itu istilahnya dirumahkan. Nah, nanti disirahkan, tentu dengan mendapatkan gaji yang tidak sepenuhnya. Sambil sambil menunggu situasi. Oke. Kita masih ada satu segmen lagi terakhir, abis ini jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.